Kabar terbaru datang dari Ustaz Das Ed Latif. Usai keluar dari rumah sakit Mount Elizabeth, Singapura, Ustaz Das Ed Latif pulang ke kampung halamannya, yakni di Desa Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Dai kondang itu tiba di Desa Bungi pada 17 Ramadan atau Sabtu 8 April 2023 malam. Dari pantauan Tribun Timur, Ustaz Das Ed Latif salat Isya, ceramah, dan salat tarwih 8 rakaat di Masjid Bani Abdul Latif, pada Senin 10 April 2023 malam. Masjid Bani Abdul Latif merupakan masjid yang dibangun Ustaz Das Ed di tanah kelahirannya itu. Saat salat dan ceramah, ia tampak duduk di kursi. Ustaz Das Ed mengenakan baju koko berwarna putih, dipadukan sarung berwarna hijau muda. Usai salat Isya, ia pun memberikan ceramah terkait menjaga kesehatan dan bacaan zikir dan salawat untuk meraih malam Lailatul Hadar. Tampak pula ibunda Ustadz Das Ed Latif, Hajah Siti Mang, berada di syaf perempuan barisan depan. Senyum sumringah ibunda Ustadz Das Ed Latif, Hajah Siti Mang, tidak pernah lepas saat menyaksikan anaknya itu ceramah di hadapan jamaah masjid. Sebelumnya, Hajah Siti Mang datang ke masjid menggunakan kursi roda dan dibantu oleh kakak Ustaz Das Ed Latif, Al-Husari Latif. Hajah Siti Mang mengambil posisi barisan pertama di syaf perempuan. Sepanjang Ustaz Das Ed berceramah, ia terlihat senyum sumringah dan saat Ustadz sedang berguyon ia juga ikut tertawa. Beberapa kali, Hajah Siti Mang bilang ke jamaah masjid kalau anaknya itu akan ke Singapura lagi untuk check up. Diketahui, saat Ustaz Das Ed dirawat di rumah sakit di Singapura, ia pernah merindukan masakan tumis ikan penja ibunda tercintanya itu. Tumis ikan penja itu pun dibuat oleh Hajah Siti Mang dan dikirim ke Singapura. Ustadz Das Ed Latif memulai ceramahnya dengan menyampaikan kondisi terbarunya ke jamaah masjid. Peraih 2 gelar program doktor ini mengaku, saat sakit selalu diberi semangat oleh istri dan keluarga tercinta. Dai kelahiran, 21 Desember 1973 ini juga mengungkapkan salah satu penyebab ia sakit karena malas makan. Sebagaimana ciri khasnya, ia selalu menyelipkan guyonan yang membuat jamaah tertawa. Untung ada Mama Ece yang selalu memberikan saya semangat. Waman yusri yusra. Itu membuat saya selalu bersenang hati. Bersama, ini kekeliruan kita menerjemahkan ayat ini. Waman yusri yusra, ada yang menerjemahkan setelah kesusahan ada kemudahan. Tidak, ternyata terjemahan ayat itu menurut Prof. Shihab, bersama kesusahan ada banyak kemudahan. Kemudahan apa yang saya dapat? Satu, saya berobat, tidak ada 1 rupiah pun duit saya keluar. Padahal kalau saya keluarkan duit, tidak cukup kalau 2 miliar. Malah, saya dapat duit banyak. Alhamdulillah, itu yang saya pikir, oh ini yang disebut waman yusri yusra. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ini selalu bersyukur. Bersyukur Allah pasti tambah. Bersyukur Allah pasti tambah. Bagaimana cara bersyukurnya? Lihat orang yang lebih susah dari kita. Jangan kita tutup ada dengan jodoh kuliah nyawa. Lihat orang di bawah, maka kita pandai bersyukur. Yang ketiga, ini sudah malam ke 2. Ya, saya dibagi sih. 20. Maknanya tanpa terasa tinggal 10. Apa doa saya waktu penuhi kabel-kabel tepat badan? Ya Allah, panjangkan umurku sampai Ramadan. Hidup pada malah tak kurang Ramadan. Kenapa? Ramadan itu bulan ampunan. Celaka umat Islam kalau keluar Ramadan dia tidak mendapat ampunan. Celaka itu orang. Sisa 10 hari. 10 hari terakhir ada malam yang disebut Lailatul Qadar.
Domo di bola. Kalau sholat di rumah agak berat, karena mau bola, nabi takut setan. Bangun, ambil wudhu, datang ke masjid. Maka ada yang suruh, tidak boleh kunci. Tidak boleh kunci selama akhir Ramadan. Ada yang suruh. Kesemar ke boleh umroh. Bosoy. Ya, datang di masjid. Ini cuma sekali dalam setahun. Tahun depan belum tentu didapat. Tapi kirim garek. Tahun lalu masih ada sama kita, ada yang tim. Ini kira-kira apa? Yang jelas Rodney. Nanya, itu salah satu contoh kan? Maka kok kita jolo. Pak Rodney. Yang guru. Tidak ada apa Ramadan. Maka gunakan 10 Ramadan terakhir ini, kurangi tidur, banyak ibadah. Datang ki, yang motok maki, tapi 2 motok maki. Kasih bunyi bel, mati. Motok maki macetnya. Tapi biasa ibu gunung. Nah, motok macetnya datang ke masjid. Kalau merasa lebih khusyuk sholat sendiri, tidak usah ikut berjamaah. Kalau misalnya Bapak Patul tidak ada sholat jamaah di sini, tapi umumnya masjid-masjid di kota itu 17 ke atas mereka sholat jamaah malam, sholat lain. Tapi kalau merasa lebih khusyuk sholat sendiri bagi. Nah, sholat tahajud. Yang kedua, apa sih dipegang? Kurang sampai tahajud. Zikir. Modern itu untuk zikir. Ibu betul kesembara kita itu harus bilang-bilang. Kalau nalis di mata. Jadi bisa dihitung. Sekarang sudah 300 yang saya ucapkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Intinya itu zikir, cukup Allah bagiku, Allah bagi saya. Dulu hasbunallah. Ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'man nasir. Bisa. Begitu juga ketika bertasbih, bertahmid dan bertahlil. Subhanallah. Itu baru berbekas. Ya, anak takut tercidai soalnya semua. Maaf aku jadi itu dah. Kan dia bisa goreng panas. Jadi sudah sholat tahajud, zikir. Ulang-ulang. Hasbunallah. Ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'man nasir. Cukuplah Allah bagi penolong. Tidak ada yang bisa menolong. Coba beda kita hafal sama-sama. Dan sudah sendiri dulu sendiri. Dan sudah lagi kamu sudah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 1. Ambil 100. Bisa memputar tasbih. Itu sambil menunggu Lailatul Qadar. 2. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha dega kuat illa kecuali anta idi kuat. Subhanaka la subhanaka inni maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya saya telah menzalimi diriku sendiri. Coba ulang-ulang itu sambil duduk. Jangan uti-boti. Sah karena kalian tidak lagi sholat. Tapi kalau mau bagus, duduk lagi.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dua bisi kiri kepada guru kaki. Amalkan ini sambil menunggu suhu. Bawa kipas pembuka. Pasabun. Padi rantang. Nah, salah satu penyebabnya saya sakit, saya malas makan. Jadi saya sejak SMA puasa Senin Kamis hampir tidak pernah lepas, tapi tidak pernah makan sahur. Kalau buka, makan saja jalan kote, minum air, labasi, nggak makan, tidur mah, rusak usus namakan dirinya, katanya kan deh. Jadi ternyata hadis Rasulullah sahurlah karena di dalamnya ada berkah. Itu tujuannya. Apa penyakitku Bapak Sri? Kurang gizi. Alhamdulillah. Bapak Ipa, mobil Mercy, Alphard, penyakit kurang gizi. Wah, itu. Nah itu sudah dua sikit. Yang ketiga, selawat kepada Nabi. Sambil dulu, ya Nabi, salam alaihi. Dari mempari karena tidak berbekas. Ya Nabi salam alaihi, Rasul salam alaihi. Ya tuh, setan mana tuh? Pari. Coba lambat. Hayati, nikmati. Ya Nabi, salam alaihi. Ya Rasul, salam alaihi. Ya Habib, salam alaihi. Salawatullah alaihi. Suatu kali Nabi ketemu Nabi Adam. Bukan Nabi Adam. Dia kita maaf kita juga berperkara bakti. Coba kau tanya surga. Kau Nabi. Tanya paling kita. Pergilah Nabi Adam bersama Nabi Muhammad SAW melihatnya. Wih, itu kan kami sah. Nabi mendatangi umat Islam ini. Lalu Nabi pada toko nakotikan tona mani nakasi pada reke puna itu igoli icuraj kuras amar di surga. Nabi Adam bertanya, apa mau ini nak? Salawat nawatuna hidup. Salawatnya kepada saya waktu hidup itu yang kasih berat timbangannya cepat dimasuk. Duduk sambil berselawat. Karena Rasulullah ini manusia paling mulia. Kita tidak kenal Islam tanpa perjuangan Rasulullah. Kita tidak mungkin mengenal Islam tanpa Rasulullah. Manusia dicintai Allah, Rasulullah Muhammad SAW. Sampai orang yang berdoa kalau dia tidak bersalawat dan tidak diakhiri dengan salawat doanya tak kancing. Joko Laktu. Coba lihat itu bukti cintanya Allah kepada Nabi. Sampai Nabi Allah berfirman, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Aku persembahkan dunia dan isinya ini karena aku cinta kepadamu. Lalu Allah cinta kepada Nabi, mestinya tidak ada masalahnya dalam hidup. Mestinya kalau orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mulus hidupnya, tapi tidak. Banyak masalahnya dalam hidup. Untuk menjadi pelajaran buat kita. Kalau kau sakit saat, insya Allah ada nanti jalan keluarnya yang Allah lebih muliakan. Kalau ada masalah dalam hidupmu dan kamu sabar menghadapinya, joko mencuri kiri kanan, mencari kambing hitam, kamu sabar dan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya darimu ya Allah. Kau ulang, pasti Allah angkat derajatmu suatu saat. Itikaf, baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Doa pare apa je mula ko? Natakama
mengkodite, perbaiki ucapannya. Salam alaihi. Seolah-olah ada Nabi di depannya. Ya Rasul, salam alaihi. Ya Habib, salam alaihi. Salawatullah alaihi. 3. Berat enggak? Hah? Ulangi beri pusat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nazir. Yang kedua, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. 3. Salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ulang-ulang itu. Kau pura masuk banyak tahajud. Jo pakotami subuh. Oh, sule apa muara sule? Cindi dan tidak malah 10 orang. Tinggal di masjid. Bawa bokong. Dia soberan nih. Kalau mau beramal, bawa untuk 3 orang. Nanti bapak ibu. Sampai kontak kita. Ortega, sini. Makan di luar. Jangan dalam masjid, kamu mengotori. Di luar kita makan. Sudah itu, selesai makan jam 2, minum kopi sejenak. Untuk apa kita di awal makan? Supaya tidak berpikir orang buka sahur. Ya kumundri, nagesok ko setan. Bisa siga. Tapi kalau sudah makan, tidak ada dipikir. Nah, habis itu masih banyak zikir. Seperti apa? Itu yang paling populer. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Apa itu? Coba masing-masing 100. Tanpa terasa masuk waktu subuh. Mengaji, selesai itu masih ada waktu mengaji. Meskipun tersaka-saka, Allah tahu. Terlambat kita tobat. Allah tahu terlambat kita baru belajar mengaji. Allah tersenyum kalau tersaka-saka dan belajar. Saya senang orang-orang yang bertobat, kata Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Kalau ini kita lakukan, tamai Aidil Fitri, itulah orang-orang yang betul menikmati Aidil Fitri. Sebab Aidil Fitri itu hari pembagian ijazah. Ada namanya ijazah, ada lulus A, ya toh? Ada lulus A minus, ada lulus B, ada juga yang tidak lulus. Yang tidak lulus paling masih gak boleh. Baju baru, sejarah baru, duduk paling depan sudah pede mah, nah sange dengan ijazah padahal tai. Nah tunggu disebut namanya bila mereka tidak lulus. Maka Bapak Ibu sekalian, 10 malam terakhir manfaatkan, tinggalkan dulu urusan dunia, banyak-banyak itu urusan bekal akhirat kita. Demikian usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.